paling sering digunakan adalah cek info peserta. Nah, info peserta ini peserta bisa melihat data kepesertaan mereka sendiri, apakah statusnya aktif atau tidak, kemudian mereka memiliki tunggakan atau tidak. Nanti melihatnya dari info peserta ini. Jadi datanya akan langsung terlihat bahwa kepesertaan saya aktif, saya nonaktif, apa yang harus dilakukan di situ nanti bisa terlihat. Nah, ini nanti untuk pengambilan antrian itu ada beberapa pilihan, poli, kemudian nanti ada sakit, harinya mau ambil kapan. Nah, itu nanti bisa diambil lewat aplikasi ini. Nah, mungkin karena di sini saya sudah tadi coba akses, maka muncul antrian sudah selesai dilayani. Ini sebagai dummy ataupun hanya contoh saja. Tetapi nanti pengambilan antrian di vaskes tingkat pertama bisa memilih untuk hari ini ataupun besok. Jadi bisa H-1 gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya di podcast Bisa Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu orang yang paling dicari. Orang yang paling dicari di BPJS Kesehatan Magelang ya, dengan Mas Diko. Betul nggak Mas Diko? Terima kasih. Saya perkenalkan nih, Mas Diko ini adalah koordinator BPJS 1 ya, salah satu program yang ada di BPJS Kesehatan yang ada di khususnya di Magelang ya. Kenapa tadi saya sebut orang yang paling dicari? Karena biasanya peserta BPJS yang mengalami kendala terkait dengan kepesertaan, administrasi, teknologi, itu pasti nyarinya Mas Diko. Betul. Betul Mas Diko? Betul sekali. Jadi selamat datang Mas Diko di studio kami Podcast Bisa Suara Merdeka di Magelang. Ini studio kami sederhana. Matur nuwun sudah mampir. Sehat nggih Mas Diko? Terima kasih Mas, sehat alhamdulillah. Kita perbincangkan seputar BPJS Kesehatan, khususnya layanan yang ini harus dimiliki semua orang. Betul. Harus teman-teman semua harus kawan merdeka di mana berada harus punya ini, yaitu aplikasi mobile JKN ya. Sebuah aplikasi yang manfaatnya luar biasa, di satu genggaman saja melalui handphone teman-teman sudah bisa mendapatkan banyak manfaat di situ. Nah, apa saja manfaatnya? Nanti dijelasin nih sama Mas Diko ini. Boleh nih Mas Diko. Apa sih mobile JKN itu yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan? Terima kasih Mas. Jadi mobile JKN ini adalah unggulan ya. Salah satu aplikasi unggulan dari BPJS Kesehatan. Karena di dalam aplikasi ini sangat banyak manfaatnya, sangat luas pemanfaatannya, dan benar-benar kalau boleh kita bilang sangat bermanfaat. Orang tidak perlu datang ke kantor, mereka bisa menggunakan datanya, bisa melakukan perubahan data, pengambilan antrian, cek data, semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman dari aplikasi mobile JKN itu. Nah, di dalam fitur mobile JKN ini ada puluhan menu yang bisa diakses oleh peserta, tetapi kalau saya sebutkan satu persatu nanti mungkin butuh waktu seharian ya, nggak akan selesai. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit untuk fitur-fitur unggulannya yang mungkin yang pertama yang paling sering digunakan adalah cek info peserta. Nah, info peserta ini peserta bisa melihat data kepesertaan mereka sendiri, apakah statusnya aktif atau tidak, kemudian mereka memiliki tunggakan atau tidak. Nanti melihatnya dari info peserta ini. Jadi datanya akan langsung terlihat bahwa kepesertaan saya aktif, saya nonaktif, apa yang harus dilakukan di situ nanti bisa terlihat. Kemudian selanjutnya menu yang sangat digunakan atau yang paling sering digunakan ketika peserta mengakses pelayanan di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan itu adalah fitur antrian online. Nah, antrian online mungkin boleh saya buka HP-nya? Boleh ya. Teman-teman boleh nih disiapkan nih HP-nya ya. Izin, ini saya buka aplikasi mobile JKN saya ya. Nah,
di aplikasi Mobile JKN ini ada fitur antrian online. Nah, sekarang untuk antrian online ini ada di depan atau di atas, paling atas. Nah, ketika kita mengakses layanan tadi yang mungkin saya sebutkan dulu, yang pertama ada pengambilan antrian melalui Vaskes tingkat pertama. Nah, itu untuk yang FKTP seperti puskesmas, klinik ataupun dokter keluarga. Kemudian ada pilihan untuk yang fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, ini yang biasa digunakan untuk pasien yang berobat ke rumah sakit. Nah, yang terakhir adalah untuk yang kantor cabang. Nah, sekarang kita sedang mengembangkan fitur ataupun layanan untuk pengambilan antrinya tidak perlu harus datang ke kantor, tapi bisa dari rumah. Dari rumah saja. Betul. Tetapi untuk saat ini masih dioptimalkan di wilayah Bali. Jadi sementara untuk yang di Magelang masih belum ya. Belum. Nah, kita akan beranjak ke menu yang pertama, yaitu yang Vaskes tingkat pertama. Nah, sekedar informasi saya, Vaskes saya ada berada di Puskesmas Jurangombo. Nah, untuk Puskesmas Jurangombo ini, saya pengambilan antriannya bisa melalui sebentar. Nah, ini nanti untuk pengambilan antrian itu ada beberapa pilihan, poli, kemudian nanti ada sakit, harinya mau ambil kapan. Nah, itu nanti bisa diambil lewat aplikasi ini. Nah, mungkin karena di sini saya sudah tadi coba akses, maka muncul antrian sudah selesai dilayani. Ini sebagai dummy ataupun hanya contoh saja. Tetapi nanti pengambilan antrian di Vaskes tingkat pertama bisa memilih untuk hari ini ataupun besok. Jadi bisa H-1. Gitu. Nah, itu misalnya ada pasien yang sakit gigi atau apa, nanti bisa ke Vaskes 1 nanti sesuai dengan jadwalnya. Jadwal yang sudah ditentukan. Nah, nanti lebih enak karena kadang kalau ke puskesmas sendiri itu pasien ketika datang langsung biasanya pagi pun juga antriannya sudah banyak sekali, betul. Antriannya tuh harus bahkan ninggal helm, ninggal sandal, ninggal barang-barang pribadi. Nah, itu kan sudah kuno ya. Nah, makanya ada aplikasi ini untuk mempermudah pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tuh. Nah, mungkin seperti itu untuk yang Vaskes tingkat pertama. Oh ya, nanti untuk pemilihan atau pengambilan antrian online itu bisa memilih untuk anggota keluarga yang lain. Oh gitu. Jadi satu akun bisa untuk mengambilkan antrian keluarga dalam satu susunan. Misal saya punya anak ataupun istri yang menjadi tanggungan, saya bisa mengambilkan antrian untuk anak ataupun istri. Jadi lebih mudah. Gitu. Nah, selain itu selanjutnya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Untuk tingkat lanjutan sendiri ini nanti hanya akan muncul ketika peserta atau pasien itu selesai dirujuk dari Vaskes tingkat 1. Misalnya saya dari Puskesmas Jurangombo ada keluhan mata, lalu saya dirujuk ke rumah sakit, misalnya di Rumah Sakit Harapan. Kita kasih contoh di sini ada Rumah Sakit Harapan. Ini saya ada muncul form untuk pengambilan antrian. Saya tinggal klik untuk ambil antriannya. Setelah saya klik akan muncul data seperti ini. Kemudian nanti dipilih, hanya cukup memilih 2 menu saja. Menu tanggal kunjungan, rencana kunjungannya kapan, lalu pilih jadwal dokter. Cukup 2 itu saja, nanti sudah langsung otomatis masuk. Nah, ini saya contohkan, saya mau ngambil tanggal 11. Nah, di sini akan otomatis muncul untuk dokternya. Nah, di sini dokter langsung otomatis terpilih karena memang hanya 1 dokternya. Saya langsung klik daftar pelayanan. Nah, ini nanti saya klik setuju untuk pembuatan rekam medis karena saya terhitung baru di situ. Nanti otomatis saya akan mendapatkan antrian untuk di Rumah Sakit Harapan. Betul, dan itu antriannya pun juga langsung terintegrasi dengan antrian dari rumah sakit sendiri. Jadi saya sudah tidak perlu pengambilan antrian ke sana lagi. Di sini saya langsung masuk ke antrian 6 di Rumah Sakit Harapan. Dan ditunjukkan aja ketika tinggal tunjukkan saja, nanti di sana cukup tunjukkan, kemudian kita validasi. Jadi untuk pasien yang datang ke rumah sakit ataupun yang berobat ke rumah sakit itu ada yang namanya validasi biometrik. Jadi untuk memastikan bahwa pasien ini benar dilayani di rumah sakit untuk menghindari adanya kecurangan dan lain sebagainya. Setelah melakukan validasi biometrik di rumah sakit, di Anjungan Mandiri, jadi tidak ke pendaftaran. Kita itu sudah tidak ada antrian pendaftaran kalau menggunakan Mobile JKN. Itu nanti begitu langsung selesai check-in, kita sebut check-in, itu nanti otomatis selesai sudah, kita langsung ke poli. Tinggal menunggu panggilan dokter saja. Prosesnya akan jauh lebih cepat. Yang biasanya kita harus menunggu antrian 1 jam, 2 jam hanya untuk mendaftar.